Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Bu. Iya, selamat siang. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Ibu kesini tadi sama siapa, Bu? Diantar suami Mbak. Naik apa? Naik motor. Wah, naik motor. Cuacanya kayaknya di luar lagi panas ya, Bu? Iya, nggak apa-apa biar itu nggak macet terus cepet iya, sampainya. Sampai, iya. Iya, benar. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Dea Juliana Putri sebagai ahli gizi di rumah sakit ini yang akan membantu jalannya konseling ini. Mungkin Ibu bisa perkenalan terlebih dahulu. Iya, nama saya Ibu Sri Mulyani. Iya. Umur 49 tahun. Pekerjaan ibu rumah tangga. Terus saya mempunyai 1 anak. Oh, iya. Sekarang tinggal di rumah? Tinggal di rumah bersama anak dan suami. Oke. Ibu rumah tangga ya Bu tadi. Iya. Terus kalau pekerjaan suami? Karyawan swasta. Oke. Baik, sebelumnya Ibu datang ke sini atas kemauan sendiri atau atas rujukan dari dokter? Di atas kemauan sendiri, Mbak. Oke. Jadi, konseling ini berjalan kurang lebih selama 30 menit nih Bu. Iya. Dan mohon maaf jika pada menit-menit pertama saya akan banyak bertanya, namun jangan khawatir, identitas dan data-data Ibu tidak akan bocor sama sekali. Jadi, diharapkan Ibu bisa berbicara dengan sejujur-jujurnya dan saya akan mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Lalu kita mulai sesi konseling ini Ibu. Ya, silakan, Mbak. Sebelumnya Ibu sudah mengukur berat badan dan tinggi badan? Sudah? Oh, sudah. Tadi di depan gitu? Di depan. Tadi ini ada datanya. Iya. Berat badan Ibu itu 61,9 kg Iya. dan tinggi badan Ibu 161 cm. Iya. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, nilai IMT Ibu 23,9. Apakah Ibu tahu IMT itu apa? Nggak tahu, Mbak. Tolong dijelasin apa itu. Iya, jadi nilai IMT itu atau indeks massa tubuh adalah skala yang digunakan untuk mengetahui status gizi tubuh, di mana dihitung dari perbandingan berat badan dibagi tinggi badan. Nah, di sini nilai IMT Ibu 23,9 yang menurut Kementerian Kesehatan tergolong dalam kategori normal. Nah, rentang normalnya itu nilai IMT dari 18,5 sampai 25. Nah, di sini status gizi Ibu masih normal. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terus selanjutnya apakah Ibu pernah melakukan cek laboratorium? Kemarin pernah di apotek, tapi Mbak, di dekat rumah. Itu terdiri dari cek apa aja? Cek asam urat, kolesterol, terus tensi, gitu. Apakah dibawa ke sini? Kebetulan nggak saya bawa, Mbak. Oh, iya. Lupa. Tapi masih ingat Masih ingat. kalau tekanan darah? Tekanan darah yang 140 per 90. 90. Asam urat? 71. Oh, 7,1. 7,1. Oh iya. Terus kalau kolesterol kayak gitu? Kolesterolnya normal. Kalau gula darah? Normal juga. Jadi dari penjelasan Ibu barusan, dari hasil tes di apotek kemarin, menandakan bahwa ada masalah di asam urat sama tekanan darahnya nih Bu. Asam uratnya memang tergolong tinggi, yaitu 7,1, di mana kadar normalnya untuk wanita dewasa itu 2,4 sampai 6 mg per desiliter. Nah, untuk tekanan darahnya sendiri tadi 140 per 90 yang tergolong tinggi juga, dan mohon maaf dalam angka ini Ibu tergolong dalam kategori hipertensi stage 1. Hipertensi itu nama lain dari tekanan darah tinggi ya Bu. Iya. Nah, kalau asam urat nama lainnya itu gout arthritis kalau dari bahasa medisnya. Terus lalu untuk keluhan yang Ibu rasakan selama ini apa ya Bu? Kadang-kadang pusing, terus sakit di bagian itu kaki, lutut juga, gitu, di bagian pinggang, terus kadang-kadang nyeri di dada. Itu keluhannya kira-kira sudah berapa lama nih Bu? Sekitar 2 bulanan ke sini deh, Mbak. Oh, sekitar 2 bulan. 2 bulan ya. Lumayan lama juga ya Bu? Iya. Jadi kadar asam urat itu tinggi, terus tekanan darahnya tinggi, terus dengan keluhan sakit di bagian kaki, lutut, pusing, kadang sakit dada juga. Terus mata agak kabur. Oh, pandangan agak kabur. Baik.
Terus kalau kebiasaan makan itu biasanya gimana? Makan sih seperti biasa sehari 3 kali Ya, gitu. 1 hari 3 kali pakai nasi kan? Iya pakai nasi. Nasinya berapa potong? 2 centong, sekitar 2 centong. 2 Centong nasi gitu. Terus untuk nasinya centongnya yang ini apa ini? Yang ini yang tengah ini. Oh yang tengah. Jadi pakai centong yang bukan rice cooker, centong nasi Centong plastik. nasi, Iya. centong nasi itu. Terus kalau lauknya biasanya apa gitu? Ya kadang-kadang ayam, Ayam. telur, tahu tempe. Hmm. Oh iya Mbak, sering malah senang pakai ikan asin Mbak saya. Itu apa? Seberapa sering? Kalau ayam misal seminggu? Ayam seminggu ya 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4. Heeh. Kalau telur Telur ya sama sering juga. 3 sampai 4. Telur. Terus kalau tahu tempe tadi sama ikan asin? Hampir tiap hari. Oh tiap Tempe hari. goreng gitu tiap Enak hari. ya Bu? Iya. Pakai sambal. Iya, Iya. sama ikan asin Iya. tiap hari. Terus kalau makanan selain itu ada ikan atau seafood kayak gitu? Ikan kadang-kadang tapi nggak sesering ayam, nggak sesering itu. Paling seminggu sekali kayak gitu. Seminggu sekali 2 kali gitu. Seafood suka Bu? Kayak cumi mungkin? Iya, kepiting? suka sih, suka kayak cumi suka cumi. Tapi jarang juga ya? Jarang. 1 kali seminggu. Terus kalau konsumsi sayur biasanya seberapa sering? Sehari sih pasti ada sayurnya, biasanya dimakan siang. Gitu. Tapi selalu ada sayur. Ada sayur. Sayur setiap hari. Iya. Tapi 1 kali doang. Iya, 1 kali. Itu seberapa kali? Ya 4 sendok sayur gitu sampai 5 centong sayur gitu lah. Oh ya, 4 sendok sayur. Sayurnya itu biasanya kalau nggak di sop ya ditumis paling gitu. Ditumis. Tumis. Terus selain untuk sayur yang biasa dikonsumsi biasanya Itu sayur kangkung. Terus itu sop juga. Sop. Terus apa ya, bayam juga. Kalau konsumsi kacang-kacangan ada? Sayur tumis kacang sering. Tumis kacang. Tumis kacang. Terus untuk konsumsi minuman itu apa? Misal tiap pagi minum kopi atau teh? Minum kopi Mbak. Kebiasaannya minum kopi saya malahan nih. Kopi setiap hari? Setiap hari. Setiap hari berapa banyak? Paling banyak sih 2 kali. 2 gelas ya? 2 gelas. Itu perbandingannya gimana? Kalau kopinya 1 sendok, gulanya 2 sendok. Kopi 1 sendok, gulanya 2 sendok. Terus kalau teh manis? Teh manis iya sama. Gulanya 2 sendokan, sekitar 2 sendok 1 gelas. Oke, terus kalau konsumsi buah suka Bu? Suka sih, tapi nggak sesering banget buah juga. Suka tapi nggak sering. Nggak sering banget. Kira-kira seminggu selalu ada? Selalu ada. Seminggu 2 sampai 3 kali? 3 kali. 3. Biasanya buah apa tuh? Pepaya. Terus itu apel. Terus Ada lagi? jeruk yang sering sih jeruk. Iya. Terus selain makan utama, Ibu juga sering ngemil gitu atau jajan? Sering goreng-gorengan Mbak malahan. Goreng-goreng. Goreng-gorengnya itu yang manis atau asin? Asin, tahu goreng. Gitu. Oh iya. Berarti lebih suka konsumsi makanan asin gitu? Asin iya. Terus selain itu goreng-goreng, suka apa lagi? Kayak keripik? Keripik singkong gitu. Keripik gurih-gurih yang yang banyak micinnya gitu ya. asin. Terus konsumsi mie instan sering atau enggak? Sering juga. Mie instan berapa kali seminggu? Ya 3 kali kan. 3 kali. Kalau malam sering bikin mie instan. Oh iya, tapi kalau hujan ya Bu? Iya. Dingin-dingin. Makannya terus jadi kebiasaan makan Ibu berarti sukanya yang asin-asin, terus sering makan mie instan. Untuk sayur
alhamdulillah sudah setiap hari. Terus seringnya konsumsi protein hewani ya Bu, sering tahu, tempe sama ikan asin. Terus apakah Ibu ada riwayat penyakit dari keluarga? Nggak ada Mbak. Nggak ada. Berarti ini emang baru pertama ya di keluarga yang menderita hipertensi? Iya. Oke, baik. Untuk obat-obatan yang masih rutin dikonsumsi apa ya? Obat itu tensi itu darah tinggi. amlodipin. Oh, Ya, amlodipin. Itu di apotek ya biasanya. di Terus apotek. kalau buat pegelinunya, kalau lagi kumat biasanya Minum obat itu Mbak, gelinu gitu, beli di warung gitu. obat racikan. Oke, terus untuk kebiasaan makan Ibu emang sudah cukup bagus ya Bu, sudah beragam. Terus konsumsi buah dan sayur juga udah rutin. Selain itu aktivitas fisik Ibu gimana Bu? Ya biasa kerjaan ibu rumah tangga sehari-hari. Oh iya, Nyuci, masak. Gitu. Itu di rumah ada yang bantu? Nggak ada, sendiri. Oh, dilakukan sendiri. ya. Berarti lumayan, aktivitasnya lumayan ya sedang. Ada sedang. Kalau olahraga? Nggak pernah olahraga. Oh iya, baik. Nggak pernah Nggak olahraga. pernah olahraga. Terus sering itu nggak Bu, kayak rebahan, nonton TV? Sering nonton TV, nonton sinetron. Oh iya. Terus jadi dari penjelasan yang disampaikan tadi bahwa permasalahan Ibu terkait dengan hipertensi stage 1 dan asam urat atau gout tinggi yang kemungkinan besar itu disebabkan oleh asupan makan Ibu yang tinggi. Terkait tadi ditandai dengan konsumsi cemilan asin, terus mie instan, makanan yang tinggi purin kayak tahu, tempe, terus tadi ada apa ya, seafood juga itu kan masuk makanan tinggi purin. Nah, jadi saya di sini merekomendasikan Ibu untuk melakukan diet rendah garam, tidak, karena hipertensi yang Ibu derita yaitu hipertensi stage 1 tergolongnya masih sedang, tapi harus segera diarahi juga. Soalnya kalau tambah naik nanti juga bahaya bagi kesehatan Ibu. Nah, ditambah juga ada diet rendah purinnya. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia Mbak. Oke, jadi tujuan dari dilakukannya diet ini adalah untuk menurunkan kadar asam urat dan tekanan darah Ibu mencapai normal sehingga keluhan-keluhan yang Ibu rasakan tadi bisa hilang dan berkurang perlahan sehingga tidak menimbulkan penyakit penyerta lainnya juga yang nantinya akan berakibat pada status gizi Ibu. Nah, prinsip dari pemberian diet ini adalah dengan membatasi penggunaan natrium dalam masakan Bu. Jadi untuk bumbu dalam masakan penambahan garam itu untuk hipertensi stage 1 tadi rendah garam juga maksimal itu 1000 sampai 1200 mg natrium atau setara dengan 1 sendok teh garam atau 4 gram. Jadi Ibu hanya boleh menambahkan 1 sendok teh untuk semua masakan dalam 1 hari. Gitulah, kurang asin ya? Iya, memang Bu, nanti rasanya tebal. Tapi ini untuk menurunkan tekanan darah juga. Soalnya natrium yang tinggi nanti akan berdampak pada tekanan darah yang semakin tinggi. Selain itu, penambahan garam yang cuma 4 gram saja, 1 sendok teh, itu perlu menghindari banyak makanan Bu, supaya kadar natriumnya juga tidak. Nah, makanan yang tinggi natrium itu misalnya ada yang sering Ibu konsumsi tadi, ikan asin, keripik asin, mie instan, sarden, terus manisan buah, lalu ada juga makanan yang diawetkan dengan natrium, misalnya biskuit, makanan kaleng, kecap juga itu tinggi natrium Bu, saus, bumbu instan kayak masako, gitu. Nah, minuman kopi juga sebaiknya dihindari dulu, soalnya itu bisa menimbulkan tekanan darah juga. Jadi bukan hanya membatasi garam dalam masakan saja ya Bu, tapi banyak makanan yang harus dihindari. Dikurangin gitu ya Mbak ya? Iya, jangan terlalu sering gitu lah konsumsinya. Selain itu kan tadi ada permasalahan gout artritis atau asam urat. Jadi
ibu disarankan untuk mengonsumsi makanan sumber protein yang tinggi purin itu sebaiknya dihindari, kayak tahu, tempe, jeroan, daging sapi, terus seafood, kacang-kacangan juga itu termasuk dalam makanan yang tinggi purin. Jadi harus dihindari. Sampai di sini, apakah ibu siap dan bersedia untuk melakukan diet tersebut? Iya, Mbak. Ya, Insya Allah siap. oke. Terus di sini juga saya ada leaflet tentang asam urat dan hipertensi, ibu. Iya. Mungkin bisa dibaca-baca dulu tentang penyakitnya, terus gejalanya apa, terus apa yang perlu dilakukan. Nah, di sini juga saya meminta waktunya sebentar untuk menghitung kebutuhan gizi ibu supaya nanti bisa saya buatkan menu satu hari. Oh iya, silakan. Sebentar ya. Iya, saya tambahkan kata ini. Iya. Baik Bu, bisa saya lanjutkan kembali? Iya, silakan, Mbak. Jadi saya sudah selesai menghitung kebutuhan energi ibu per hari dan membuat contoh menu, tentunya sudah disesuaikan dengan kebutuhan gizi ibu. Jadi di sini ada contoh menu satu harinya ya Bu. Ya. Misal ada nasi, beratnya itu sekitar 2 centong untuk makan pagi. Terus untuk hewani ikan dengan bumbu kuning, terus ada sayur juga, ada labu siam, buahnya pepaya. Selingan ini juga dipilihkan jangan yang asin-asin dulu gitu, Iya. jangan yang tinggi natrium, tinggi purin, yang protein hewani gitu. Jadi sebaiknya mengkonsumsi buah atau sayur. Untuk ada juga makanan siang dan makanan malam. Di sini juga ada daftar bahan makanan penuh karbo. Di sini tuh tujuannya, misal kita pagi konsumsi nasi sebanyak 100 gram. Nah, kalau ibu bosan atau di rumah sedang berasnya habis atau apa gitu, bisa ditukar dengan kentang yang jumlahnya 200 gram. Nah, ini tuh nanti kandungan gizinya sama antara nasi 100 gram dengan kentang 200 gram. Sama-sama mengandung 175 kalori, 4 gram protein, dan 40 gram karbohidrat. Sama juga kayak bahan makanan ayam, misal ayam 1 potong itu dengan ikan 1 potong juga kandungan gizinya sama, 50 kalori, 7 gram protein, dan 2 gram lemak. Jadi biar konsumsinya beragam, gak bosan gitu kan Bu, tapi kandungan gizinya tetap sama. Tapi perlu diingat dan diperhatikan bahan-bahan makanan yang harus dihindari tadi oleh Ibu sudah tercatat semua di sini. Jadi mungkin nanti bisa dibawa pulang supaya Ibu tidak lupa, dan ketika memasak juga memperhatikan bahan makanan yang harus dihindari dulu. Iya, terus nah, untuk memantau asupan ibu di rumah, saya juga akan memberikan formulir food record supaya ibu bisa mengisi di rumah. Jadi setiap selesai makan, ibu diharapkan mengisi makan apa saja. Misal pagi ada nasi, terus lauknya apa, sayurnya apa, buahnya apa. Nah, nanti lengkap dengan metode pemasakannya, misal digoreng atau direbus, nanti sama berat yang yang disajikan itu berapa. Ya, misal 1 mangkok atau apa, nanti misalnya berapa. Nanti misal ada yang bingung, mungkin nanti bisa ditanyakan melalui WhatsApp ya Bu. Terus nantinya formulir ini akan saya jadikan sebagai monitoring dan evaluasi di konseling berikutnya supaya mengetahui apakah diet ibu ini telah berhasil dijalankan atau tidak. Apakah ibu keberatan dengan permintaan ini? Enggak Mbak. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas antusias ibu sudah mau menyetujui semua hal yang saya sarankan kepada ibu tadi. Sampai sini, apakah ibu ada pertanyaan? Enggak ada, saya udah paham. Boleh sampaikan kesimpulan dari konseling ini yang ibu tangkap? Jadi
saya harus menghindari makanan garam, untuk masak itu cukup 1 sendok teh aja, garamnya jangan banyak-banyak gitu. Terus menghindari makanan-makanan yang asin, nggak menghindari sih, mengurangin ya, kayak goreng-gorengan yang asin kayak gitu. Terus ikan asin juga jangan terlalu banyak-banyak, kopi jangan terlalu makanan tinggi banyak-banyak. purin juga ya Bu, Makanan tinggi purin hewani tadi kayak jeroan, jeroan gitu, ya, dihindari. ayam kayak gitu juga dari tahu tempe juga. Iya. Terus berarti Ibu sudah paham ya semua dengan apa yang saya sampaikan. Dan Iya. jika bingung, tadi saya bilang bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Iya. Nanti saya kasih nomornya. Iya. Lalu untuk monitoring dan evaluasi perlu dilakukan kunjungan ulang kembali Bu di sini, dijadwalkan di bulan depan. Kira-kira Ibu bisa di tanggal berapa? Di tanggal yang sama kayak ini aja, jadi biar ingetnya gampang. Oh iya, berarti sekarang tanggal 20 November, jadi bulan depan 20 Desember. 20 Desember ya. Jamnya? Jam segini juga boleh, kalau enggak nanti WA dulu. Kan kita udah punya nomornya kan. Ya, jadi, baik, nanti Ibu kabarin lagi. Saya kabar enggak. Ya. Saya mau datang jam itu. Ya, baik. Terus ini jangan lupa diisi ya Bu, Iya. catatan makanannya. Iya. Ini bahan makanan penukarnya, libatnya boleh dibawa pulang juga. Iya. Terus ini yang paling penting, bahan makanan yang harus dihindari dan harus dikonsumsi gitu ya Bu. Iya. Terima kasih sudah mempercayai kami untuk melakukan konseling ini. Semoga diet Ibu bisa berjalan dengan baik dan bisa kondisinya sehat, normal lagi, tekanan darah dan beratnya. Iya. Sampai ketemu bulan depan. Iya, iya. Saya akhiri sesi konseling ini Bu. Iya, iya. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Sampai depan Bu. Oh iya, terima kasih.